Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sama Bang TB. Kita mau bicara-bicara, mau mengupas tentang ada apa di Morowali, kenapa penguasa belum bisa mengambil alih Morowali yang katanya sudah dijual sama Jokowi kepada Cina. Ya Bang, salah saya ngomong. Iya, kira-kira begitu. Nah, oke. Lanjut Bang, silakan disambung. Jadi Bang. begini, saya begitu baca di media sosial, Morowali waktu Pak Prabowo dan Pak Syafri Samsudin ke sana, saya kaget. Saya kan nggak pernah tahu ada nama Morowali, tapi yang bikin saya kaget, ternyata Jokowi main dengan LBP, menjadikan orang-orang tertentu menjadi pengendali pemilik Morowali, khususnya dari RRC. Jadi Morowali itu ada bandara yang tidak ada aparat negara segala macam di sana. Itu bikin Pak Syafri Samsudin ngamuk berat mestinya, dan saya lihat dia marah, termasuk juga Pak Prabowo. Gila nggak? Gila apa? Dua orang nih biang kerok, yang namanya Jokowi sama LBP, dua orang biang kerok. Pengkhianat Bang. Pengkhianat, pengkhianat bangsa, penjual bangsa. Jadi dia bikin bandara bisa nggak ada aparat negara di sana, pesawat terbang bisa keluar masuk, Cina dari daratan RRC sana masuk keluar seenaknya aja. Kalau nggak begitu mana kita tahu. Iya Bang. Jadi waduh, bukan main. Itu yang ketahuan, belum ya kita nggak tahu lagi yang lain. Katanya ada lagi sebelah sananya gitu. Bisa jadi, termasuk jual hutan sampai banjir. Itu kan kerja Jokowi. Jadi Jokowi ini bajingan, terus terang aja, bajingan yang hatinya kecil tapi licik, akalnya banyak. Nah, backingnya LBP. Udahlah, paham lah gue lah. Ya teman-teman gue yang Batak banyak, kita ketawa aja kalau ngobrol. Lagi di asrama Pegangsaan dulu kan. Paham lah, sudahlah. LBP. Kalau nggak suka kita ngomong di sini, kita ketemu. Buat bikin program, lo ngomong. Dia nggak berani Bang. Oh ya, gua tahu hatinya kecil lah. Nggak mau. Saya nggak sebut namanya ya. Temennya juga yang barang terjun lagi mau terjun LBP kan, waduh. Di operasi militer gua, waduh. Temen gua cerita. Itu ketahuan lah, dia bacot aja gede itu orang. Saya baret merah gini. Lo ngomong baret merah, tapi mental hati lo, kualitas lo bukan kualitas baret merah. Betul. Memalukan baret merah. Temen gue yang baret merah aja geleng-geleng. Operasi militer bagaimana, ciut. Terjun aja, udahlah LBP berhenti lah ya. Ditendang dari pesawat. Ya itulah, udahlah ya. Gue lama di asrama Pegangsaan Timur. Teman-teman dari Batak juga banyak, ada yang kayak lo begitu, tapi yang bener juga banyak. Jadi udahlah, jangan akal-akalan lah ya. Kira-kira begitu, mau diapain, Morowali. Tapi kebongkar kan sekarang. Ya. Tapi tindakan Syafri itu kayaknya tanggung Bang. Nggak tahu saya. Kalau kita saya berharap dia jangan tanggung berbuat Bang. Saya nggak tahu. Tapi langkah awal yang saya hargai, dia kirim para truk terjun payung di sana. Ada pengendali. Kita nggak tahu apa yang dilakukan Pak Syafri sekarang kan. Tapi yang jelas Jokowi sama LBP tidak bisa suka-suka lagi. Dan saya kenal Pak Syafri, dia orang yang tidak pernah kalau kerja ribut-ribut, tapi sampai tuntas dia benahin. Mudah-mudahan dia kerja tuntas. Dan dia berani bentur LBP, nggak ada urusan. LBP ngeri sama dia. LBP nggak pernah ngomong, nggak pernah komentar tentang. Nggak pernah ya. Syafri mah diem kalau kerja. Aja dia. Hatinya hati apa? Hatinya hati perang, bukan hati kayak LBP. Ciut. Dia benahin sama saya begitu lihat Syafri udah aman saya. Dia sama Prabowo, dan begitu Prabowo berdampingan sama Syafri sama Sarga. Kalau dampingan sama LBP ditipu terus, Prabowo nanti susah. Ini susah, tunggu aja. Ini cuma nunggu waktu. Doa saya, upaya kita, jadikanlah si Jokowi mantan Presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng. Masuk kerangkeng karena dia korupsinya besar-besaran, jual negaranya penipu, besar, nipu, pembohong macam-macam. Dan dia jual negara. Jadi kalau dia di kerangkeng untuk sejarah generasi muda, bahwa pernah ada contoh. Tapi tunjukkan NKRI Republik ini dengan hukum yang tegas dan benar, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jokowi di kerangkeng buat contoh soal lo macam-macam kerangkeng. Jokowi merasa yakin kan, dia kuat, tunggu aja.
Takutnya apa sih? Gue kenal Jokowi dia masih Masalah Haji Bang Yakut udah bilang muaranya ke Jokowi. Nadiem, muaranya Jokowi. Iya, tungguin aja nyetor. Iya, tapi tunggu aja waktunya. Nggak tahu lah kita lihat. Kalau gua kerangkeng Jokowi langsung. Tahu apa? Termul-termulnya mau belain, suruh dia bunyi. Ajar aja termul tuh bacotnya semua tuh. Suruh ketemu jaket kuning sini. Kok nggak gua kerjain? Jadi ya udahlah, kita keras aja lah. Mau pakai bahasa baik-baik boleh, mau ribut-ribut. Jaket kuning masih kayak 65 dulu lah, 65, 66. Kita ngomong baik-baik boleh, turun ke jalan boleh, mau ribut juga boleh. Saya mau pakai jaket kuning. Ya. Jadi gini Bang, jaket kuning ini memang selama ini pengalaman ya, kita ngurus izin buat ke Aceh sehingga kita dapat pesawat terbang itu. Ya. Itu jaket kuning juga dijual. Iya, Iwot pergi ya? Ya karena orang tahu kita nggak punya interest, kita tidak transaksional. Iwot kita mewakili UI kok, dan kita bangga. Bagi kita Anda cari duit sendiri kasakusuk, kita nggak bisa bantu banyak, bisa berangkat. Alhamdulillah walaupun jungkir balik kan, tapi kita berangkat. Menunjukkan UI Iwot itu peduli dan insya Allah jalan dimudahkan oleh Allah lah ya. Ya ini teman-teman sebagian masih di sana. Nah, iyalah. Karena ada musibah, mereka nggak bisa pulang gitu kan. Ya udahlah, kita cari bantu dana lah. Nanti kita coba lewat. Gitu kira-kira kita minta bantu aja, insya Allah. Tapi saya hargai ya Anda di sana dalam situasi yang kita nggak bisa bantu banyak ya. Sama Inanda berdua bersama yang lain-lain itu paling tidak tunjukkan ke publik UI peduli lewat UI Iwot. Kita nggak cuma di mulut, kita hadir di sana. Apa yang kita bisa bantu itu maksimal yang kita bisa Alhamdulillah bantu. Bang. Dan kita hadir. Itu yang namanya Bupati, BNPB, Ketua BNPB, yang di sana kita ketemu, yang di sini itu positif semua Bang. Terakhir itu yang dibawa teman-teman buat apa namanya nyerahin ke masyarakat. Kita sebenarnya udah selesai Bang hari keempat. BNPB yang sediain beras apa silakan bawa. Iyalah. Nah, alhamdulillah. Dan mereka merasa dengan kehadiran kita jaket kuning UI Iwot ini mereka didukung penuh. Jadi rekan-rekan Sivitas Akademi KUI mudah-mudahan dan kami sangat mengharapkan apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang UI harusnya lakukan. Walaupun UI masih diberangus oleh aturan birokrasi, kami UI Iwot tidak bisa diberangus. Kami mewakili nilai-nilai, prinsip-prinsip Anda untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh jaket kuning. Jaket kuning 6566 kita di masyarakat, dan kita menjadi wadah ujung tombak bagi masyarakat untuk bergerak, berbuat yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dengan tulus dan ikhlas. Saya disuruh menyampaikan kata sambutan. Sama Bupati, sama Wakil Bupati, sama masyarakat. Saya cuma bilang empat kata. Satu, saya bilang, duka Aceh adalah duka kami. Musibah Aceh adalah musibah kami. Yang ketiga, tetap bersatu. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Saya nggak mau bicara panjang. Langsung Bupati peluk saya. Wah, abang ini politis juga bukan politis. Apa adanya. Kita harapkan kita bersatu supaya bisa lawan penjajah apa segala macam. Nah, kebetulan di Luk Sumawe itu katanya daerah Gam. Tapi katanya tapi kita disambut sama semua masyarakat. Ada yang nggak ada lampu, kita beliin lampu. Gitulah Bang. Banyak hal-hal yang membuat kita terharu tanpa kita sadari, kita nangis Bang. Mereka butuh bantuan, apalagi mau puasa. Jadi demikian Bang. Saya bukan mau ini dengan tim yang itu di bawah pimpinan Budio sama Sudrajat, mereka yang ngajak kita untuk kita bersama-sama kita. Nah, kira-kira demikian Bang. Saya mengharapkan satu hal, dan saya ada harapan yang besar dengan Pak Prabowo menjadi presiden. Beliau orang yang sangat peduli, empatinya tinggi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, pengalaman Anda di Aceh, beliau juga bisa dengar, dan beliau tahu siapa UI Iwot, siapa kita. Beliau kenal kita pun kenal beliau dengan baik. Bukan beliau sebagai presiden, tapi kenal beliau
dengan kualitasnya sebagai manusia yang tidak korup, tidak jual negara, tidak punya kepentingan pribadi untuk macam-macam. Dia bukan orang sekelas, bukan orang yang sama dengan Jokowi atau LBP. Itu aja. Oke Bang, korelasi antara LBP dengan Jokowi gimana Bang? Ya kan kalau saya lihatnya LBP itu jadi backingnya Jokowi gitu ya. Jokowi itu kecil. Nah sekarang banjir Aceh itu pohon hutan dibabat. Itu masanya Jokowi 10 tahun, kita kan nggak tahu gitu kan. Hutan dibabat apa segala macam. Jadi bencana alam, bencana Jokowi itu namanya. Saya potong Bang. Kita jalan tuh Bang ya ke kampung yang belum diterobos itu seminggu yang lalu baru BNPB bisa ke sana. 3 hari BNPB ke sana baru kita masuk. Itu sebelah kanan yang namanya pohon kelapa sawit itu kayak orang sujud Bang, tumbang. Di sebelah kirinya pohon pinang Bang. Sujud semua. Jadi itu hancur. Jadi kalau kita lihat ke kanan kelapa sawit, ke kiri pinang, itu sejauh mata memandang Bang. Saya punya videonya. Sampai begini kejamnya saya bilang. Bang, hancur. Total. Itu bukan sekat atau sepanjang mata memandang. Ya saya nggak tahu mesti komentar apa. Komentar apa kita udah nggak ngerti Bang. Tapi yang jelas lah urusan apa kelapa sawit itu didewa-dewakan dengan merusak hutan, itu kan nggak benar. Nah itu yang kita perlu bahas. Udahlah, Jokowi sama LBP main ini. Semuanya kejadian itu lihat Jokowi 10 tahun ngerusaknya bukan main. Izinnya itu zaman itu. Nah sekarang Pak Prabowo ngebenain hasil kerja Jokowi, kalau bahasa ekstrim ya, Pak Prabowo harus cuci piring yang kotor hasil kerjanya Jokowi. Itu yang PAN itu siapa Pak? Zulkifli Hasan. Izinnya itu kata-kata zamannya dia Bang. Udahlah, Zulkifli Hasan sudah tahu lah kita mainannya gimana. Dia kan kadang nggak bener, nggak suka. Jelas mau ketemu ngomong kita. Mau kelakuan lu bagaimana? Takut dia Bang. Gampang gue paham bener. Udah paham lah Zul, saya bikin malu aja lu. Oke Bang, masih ada unek-unek ke Bang nih masalah Jokowi. Kalau ada, ceritain aja Bang. Ya ini hasil ini semua warisan Jokowi. Jadi Aceh, amburadul, banjir itu warisan Jokowi. Hasil kejadian 10 tahun itu. Sekarang kayak katanya, tapi ada yang bangga Jokowi hebat ngebangun. Jawaban gue sederhana, pret. Itu jawaban gue. Ngebangun apa? Ya, Bang. Pret. Uiwot bilang Jokowi pret. Nah pendukungnya kalau ini ketemu kita. Siapa ya? Si Andi Aswan atau siapa tuh? Gue kagak tahu. Silakan aja lah. Kamu lihat tuh Bang. Nunggu aja nanti kalau duit dia habis, lu kan ngomong dia dapat berapa dibayar. Nggak mungkin lo nggak dibayar. Lu kerja di mana, duit dari mana. Udahlah. Oke Bang. Kita nantangin. Oke banget, siap. Kita lanjut sama judul yang lain. Siap. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia.